Masih dari Papua, perang dua kelompok Perang warga antar suku antara warga Suku di Yahukimo, Papua Minggu siang kemarin saling serang. Akibat dari aksi serangan ini, 6 orang tewas. Kondisi terkini yang bisa kami peroleh terkait perang suku yang terjadi. Good morning viewers, welcome to Breaking News. I'm Nasa as the presenter. The rampant division between races, ethnicities, and other diversities that hit several regions in Indonesia have resulted in a horrific humanitarian disaster. This situation shows the urgency of the importance of maintaining unity in a diverse society. It is suspected that this split was sparked by tension between tribes that had existed for a long time. Disputes over land, natural resources, and political issues are the main trigger for this conflict. But in recent months, the situation has worsened with increasingly brutal armed attacks and an increase in intertribal violence. The impact was devastating, with tens or even hundreds of lives lost and victims increasing every day. Intertribal war conflict is a humanitarian disaster that should not be ignored in dealing with this conflict. It is important to remember that harmony and tolerance are strong foundations for maintaining peace in a diverse society. Regional peace and stability can only be achieved through joint efforts to build dialogue, restore trust, and seek solutions that are acceptable to all parties involved. It is important for all of us to remember the values of unity and integrity as a necessary foundation for realizing sustainable peace. Okay, that's breaking news for today. I'm Naswat. Thank you. Definition of national unity and solidarity. Persatuan atau kesatuan originates from the word satu, which means a whole or undivided. Persatuan atau kesatuan carries the meaning of the coming together of various diverse elements into one complete and harmonious entity. National unity and solidarity in Indonesia refer to the unity of the nation residing in the Indonesian territory. This unity is driven by the aspiration to achieve a free life within the framework of an independent and sovereign state. Okay. Principle of national unity and solidarity. First is Bhinneka Tunggal Ika principle. This principle is used to recognize that the Indonesian nation consists of various ethnicities, language, religion, and custom, making it obligatory for use it as the Indonesian nation. Second is Indonesia nationalism principle. The Indonesian nationality principle says that we should not consider ourselves superior to other nations and should not impose our will on other nations. Third is principle of responsibility freedom. As human beings, we have certain freedom and responsibility towards ourselves, toward others, in our relationship with the dignity God. And fourth, articulated outlook principle. So, the articulated outlook, Indonesia will a sense of unity interdependent shared nation and homeland, and have a common determination to active national development. 5 is unity of development rise to goals of equal. With the spirit of unity, we must be able to our independence and continue development toward the just and prosperous society. Second is extremism.
Extremism is a political or religious doctrines that advocate actions to achieve their goals through extreme or excessive beliefs. Third is ethnocentrism. Ethnocentrism is considering their ethnic group is superior to others. Fourth is provincialism. Provincialism is clearly local customs and traditions, but it can lead to divisions among ethnicities, races, and religions. So the conclusion of the national unity is the unity and solidarity built in Indonesia and national it needs to eliminate the diversity of society. Therefore, it should be based on the understanding that the national unity and solidarity desire are ones that the value pluralism, simultaneously with diversity in the nation makes. In other words, is the aspect of the objective of unity. And the diversity of society is how obstacle or hinder strengthening national unity and solidarity. Diversity is a tremendous reach, potential, and strength for advancing nation and the state. Penting persatuan dan kesatuan NKRI di era digitalisasi saat ini, Bu. Ya sangat perlu sih, karena kalau nggak ada persatuan ya akan nggak tahu dunia ini seperti apa, gitu aja sih. Oke. Selanjutnya bagaimana cara kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI di tengah perbedaan yang ada saat ini, Bu? Silakan. Sebenarnya sih keluarga dan masyarakat yang sebagai kunci utamanya. Kunci utamanya, Bu, ya. Karena kalau nggak dari keluarga pun ya, karena kalian kan hidup dengan bersama ya, sama bersosialisasi. Jadi emang masyarakat pun juga harus ikut dalam pihak ini, sama keluarga juga seperti itu. Berarti ada timbal balik ya, Bu, ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu melihat peran pendidikan dalam membangun persatuan dan kesatuan NKRI? Peran pendidikan itu sangat penting dalam hal ini, karena satu sisi karena kalau nggak dari pendidikan, negara ini menjadi apa gitu kan, seperti itu. Karena kunci dari semuanya juga salah satu adalah pendidikan, karena pendidikan pun juga menentukan bangsa ini seperti apa arahnya. Berarti pendidikan itu merupakan hal yang fundamental ya, Bu, ya? Sangat penting. Oke, selanjutnya terakhir ya, Bu, pertanyaan terakhir, apa pesan atau harapan Ibu kepada generasi muda Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, Bu? Silakan. Caranya adalah saling saya juga bingung, saling toleransi aja sih, seperti itu, bahwa jangan egonya tolong ditahan aja. Ya, jadi selama generasi muda Indonesia ini harus saling bertoleransi ya, Bu, ya. Menahan egonya, karena ya kita hidup bukan sendiri, kita hidup bersama-sama. Menurut Bapak, seberapa penting persatuan dan kesatuan NKRI di era digitalisasi saat ini? Menurut saya sih sangat penting, karena tanpa ada persatuan ya istilahnya nggak bakal ada yang namanya bangsa Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau untuk di masa digital, apalagi serangan idealisme dari pihak luar, ya seharusnya dari bangsa kita sendiri yang istilahnya menumbuhkan dan menjaga idealisme negara sendiri, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Bagaimana sih, Pak, cara kita supaya atau agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI di tengah perbedaan yang ada, Pak? Silakan, Pak. Agak kompleks ya, karena ini seperti kita tahu bahwa di Indonesia itu kan untuk budaya itu sangat banyak, dan apalagi dicampur dengan idealisme dari luar yang saat ini marak, apalagi generasi muda yang istilahnya kurang mengenal ataupun kurang mendalami dari budaya diri sendiri, ya istilahnya perlu ekstra tenaga untuk menumbuhkan kembali sikap itu, seperti itu. Pertanyaan ketiga ya, Pak. Selanjutnya, bagaimana sih, Pak, Bapak melihat peran pendidikan dalam membangun persatuan dan kesatuan NKRI, Pak? Silakan, Pak. Ya, peran pendidikan di sini istilahnya sebagai jembatan ataupun penghubung dari generasi lama ke generasi baru. Jadi
otomatis peran pendidikan di sini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk generasi yang akan datang seperti itu. Oke, permisi Teh, selamat siang. Ya, kalau boleh tahu namanya siapa Teh? Nisa. Nisa. Teh Nisa. Iya. Teh Nisa dari prodi mana? Dari sistem informasi. Dari sistem informasi. Oke, mantep. Kebetulan Teh Nisa asalnya dari mana? Dari Cikarang. Dari Cikarang. Wah, teman-teman, ini nggak terlalu jauh ya dari kampus kita nih, teman-teman. Kira-kira dari Teh Nisa nih, persatuan dan kesatuan NKRI itu penting nggak sih Teh? Ya, penting. Penting Teh? Penting. Oke, nah kira-kira seberapa penting sih Teh kesatuan dan persatuan NKRI itu? Penting banget ya buat kita, apalagi buat mahasiswa. Oke, itu penting banget Teh ya. Nah, menurut Teh nih, seberapa besar sih Teh peran pendidikan dalam membangun persatuan dan kesatuan NKRI Teh? Nah, kalau menurut aku sih penting ya, karena kan kita dari kecil gitu ya udah ada di wilayah pendidikan gitu ya. Kita TK, SD, SMP. Nah, pasti kita banyak belajar di pendidikan gitu. Kita diajarin buat sosialisasi sama teman-teman. Terus kan NKRI juga kayak gimana sih kita merawat lingkungan kayak gitu-gitu sih. Benar-benar Teh. Jadi peran pendidikan itu juga dari kita sosialisasi dengan teman-teman, dengan lingkungan yang atraktif, saling berkomunikasi seperti itu akhirnya menciptakan persatuan dan kesatuan ya Teh, tanpa memandang perbedaan ya Teh. Wah, benar banget nih teman-teman. Terus kita ada terakhir nih Teh. Kira-kira pesan dan harapan Teteh nih mengenai kesatuan dan persatuan NKRI kepada teman-teman kita bagaimana nih Teh? Oke. Buat teman-teman ya, kayak kita di kampus gitu ya, kita tuh sama aja gitu, mau perempuan, laki-laki, kakak tingkat, adik tingkat. Nah, yang penting saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, itu menurut aku udah cukup sih. Oke, terima kasih ya Teh Nisa sebelumnya atas pertanyaan dan survei juga dari kami ya Teh ya. Oke, sebelumnya kami juga mohon maaf nih Teh, mungkin kita terlalu mendadak ya Teh ya, ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaannya terlalu agak yang harus buat mikir dulu seperti itu Teh. Nah, mungkin teman-teman dari kesimpulan dari Teh Nisa ini kita bisa ambil nih kalau bahwasanya kita itu tidak perlu memandang perbedaan di suatu pendidikan teman-teman. Baik Teh Nisa, sebelumnya terima kasih. Saya Aris Syawal. Terima kasih Teh Nisa sebelumnya. Selamat sore Kak, maaf mengganggu waktunya Kak. Boleh perkenalan dong Kak, nama sama asal prodi Kakak asal mana Kak? Selamat sore, nama Sofian Haryadi, saya dari jurusan Sistem Informasi. Menurut Kakak, apakah persatuan dan kesatuan NKRI itu penting Kak? Persatuan dan kesatuan NKRI ini sangat penting karena kita lahir di Indonesia, kita sebagai warga Indonesia yang dimana dasar negara ini yaitu Pancasila. Semboyan dari Pancasila tersebut yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, yang dimana kita harus menghargai dan peduli dengan perbedaan-perbedaan di negara yang tersebut. Berarti penting gitu ya Kak, ininya kesatuan NKRI itu, walaupun kita beda suku atau agama, kita harus menghargai satu sama lain. Pesan dan harapan Kakak kepada teman-teman untuk mengenai persatuan dan kesatuan NKRI itu apa sih Kak? Pesan dan kesan saya terhadap persatuan dan NKRI ini yaitu karena kita sebagai mahasiswa pesan saya itu kita jangan hanya mempelajarkan nilai-nilai dari Pancasila dan kewarganegaraan, tapi kita harus mengimplementasikannya di lingkungan sekitar kita, karena beberapa hal yang pengalaman saya dalam hidup saya dan beberapa relasi saya yang saya dengar cerita-ceritanya, banyak yang saling menjatuhkan satu sama lain, baik di sosial, kesenjangan sosial dan kesenjangan politik. Itu dapat menentukan kesatuan dan kesatuan dari NKRI tersebut. Maka dari itu mungkin alangkah lebih baiknya mengimplementasikan kesatuan dan kesatuan NKRI tersebut dengan baik gitu, agar negara kita berdiri kokoh, agar maju bersama-sama tapi bukan meracunkan satu sama lain. Bagus nih Kak, bagus nih guys pesan dari Kakak Fian. Sekian, terima kasih Kakak Fian untuk waktunya. Maaf mengganggu ya Kak. Terima kasih. Iya.